Halo, berjumpa lagi dengan saya, Nur NRC. Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Sebelum nonton video ini carilah tempat duduk yang nyaman, oke? New York, badai salju yang membawa suhu beku dan tumpukan salju setinggi 1,8 meter ke Amerika Utara telah menyebabkan sedikitnya 55 kematian di seluruh Amerika Serikat, AS, dan Kanada. AS telah mencatat 55 kematian karena 4 orang lagi meninggal pada malam Natal setelah sebuah bus terguling di jalan licin di British Columbia, Kanada, menurut Sky News, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Cuaca beku dikaitkan dengan 25 kematian di negara bagian New York, khususnya di Buffalo di mana efek danau, ketika udara dingin bergerak di atas air danau yang lebih hangat dan menciptakan semburan beku, telah mematikan. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat lainnya telah dilanda kondisi musim dingin yang ganas. Mereka yang kehilangan nyawa di sekitar Buffalo ditemukan di mobil, rumah, dan tumpukan salju. Beberapa meninggal saat menyekop salju, yang lain saat kru darurat tidak dapat menanggapi krisis medis tepat waktu. Korban tewas akibat badai di seluruh negeri terus meningkat dengan upaya penyelamatan dan pemulihan berlangsung Senin, waktu setempat. Pejabat setempat Eri Mark Poloncharz menggambarkan badai salju sebagai badai terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita, dan memperingatkan mungkin ada lebih banyak korban tewas yang belum ditemukan. Beberapa orang terdampar di mobil mereka selama lebih dari 2 hari, ucap Poloncharz. Situasi yang mengerikan adalah kita bisa melihat semacam cahaya di ujung terowongan. Tapi ini belum berakhir, katanya. Layanan Cuaca Nasional mengatakan pada Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 bahwa salju setebal 23 cm dapat turun di beberapa daerah pada hari Selasa. Para ilmuwan mengatakan, krisis perubahan iklim mungkin berkontribusi pada intensitas badai. Itu karena atmosfer dapat membawa lebih banyak uap air, yang berfungsi sebagai bahan bakar, menurut Direktur Pusat Data Salju dan Es Nasional di University of Colorado, Boulder, Mark Cerese. Victor Gensini, seorang profesor meteorologi di North Illinois University, menyamakan satu peristiwa cuaca dengan kelelawar dan iklim sebagai rata-rata pukulan. Sulit untuk mengatakannya, tetapi apakah dadunya sudah terisi sedikit sekarang? Tentu saja, ucap Profesor Cerese. Sementara Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan kota Buffalo seperti zona perang, dan beberapa orang akhirnya terjebak di mobil mereka selama 2 hari. Suhu turun serendah minus 45 Celcius di Montana dan di Des Moines, Iowa, rasanya seperti minus 38 Celcius, yang berarti orang bisa menderita radang dingin dalam waktu kurang dari 5 menit. Badai diperkirakan akan merenggut lebih banyak nyawa setelah menjebak penduduk di dalam rumah dan mematikan listrik, karena beberapa daerah bersiap menghadapi salju setebal 30 inci pada hari Selasa. Lebih dari 55 juta orang masih di bawah peringatan cuaca dan pada hari Natal, sebut Gubernur Hochul, badai paling dahsyat dalam sejarah panjang bertingkat Buffalo, dari badai mengerikan. Ini menghancurkan. Itu akan menuju zona perang, kata Hochul. Lebih dari 200.000 orang di beberapa negara bagian timur terbangun tanpa listrik pada pagi hari Natal dan banyak lagi yang rencana perjalanan liburannya dibatalkan, meskipun badai selama 5 hari yang menampilkan kondisi badai salju dan angin kencang menunjukkan tanda-tanda mereda. Badai itu memaksa pembatalan hampir 3.000 penerbangan AS pada Minggu, selain sekitar 3.500 dibatalkan Sabtu dan hampir 6.000 Jumat menurut situs pelacakan Flightaware.com. Lebih dari 1.000 penerbangan AS telah dibatalkan hanya beberapa jam hingga Senin, situs web itu melaporkan. Editor, Fajar Nugraha. Going 15 here. Just follow the lines. 3 miles west of Fargo, I-94, eastbound. Whoa. There's snow happening.
you guys got in the blue too. Careful. Shots up here, how we doing? The total of liquid in the Sierra can reach 5 to 7 inches of 2 days period, resulting in several feet of snow in the High Sierra, 2 to 4 inches in the Foothills, and 1 to 2 inches of western Nevada. Severe storm will continue throughout the Nevada holiday weekend, and another system is expected to contact the atmospheric river from Friday to early morning and pour rain to snow at high altitude, the service said in a special statement. Precipitation is due or snow on some High Sierra, including Interstate 18 west of Turkey near Tucson, Thompson. The National Weather Service is reading update a winter storm warning that went into effect at 7 a.m. hours earlier than expected. Snow levels will decay during the morning, and the coldest phase of the storm approaches this service day. Snow level will drop nearly 7,000 feet by mid-morning at nearly lake level, and the end of the day dropping to about 5,000 feet in the evening. The Nevada Department of Transportation is reminding travelers to slow down to avoid collisions. Say there were 175 bad weather crashes, including 2 fatalities. The Sierra Avalanche Center has issued an avalanche warning that is in effect until due to high danger in remote areas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.